Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang saudara alami saat ini, percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Dan Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang adil. Roh Kudus berkarya di dalam hidup saudara dan saya, menuntun kita semua ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Mari kita siapkan hati menerima suara pembalan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin percaya Engkau Allah yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kami, sebab Engkau selalu baik dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau ada, Engkau menghibur, menguatkan, meneguhkan setiap pribadi yang beribadah lewat online ini. Kami yakin percaya Engkau yang berkarya, yang memberi kekuatan yang baru, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di tema bulan Februari adalah kecil. Suara pembalaan dengan judul pada hari ini, minggu yang kedua, setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil. Di minggu yang lalu, apa yang sudah disampaikan, Tuhan mengajarkan perihal kecil di dalam Alkitab. Kita lihat bagaimana anak kecil menjadi contoh bagi murid-murid Yesus. Siapa yang paling besar? Yaitu mereka yang menyambut anak-anak kecil, menyambut mereka di dalam nama Yesus. Kita ingin percaya anak-anak kecil mereka lah empunya kerajaan surga. Dan kita tahu kalau kita sungguh-sungguh merendahkan hati dengan segala keberadaan, kekurangan, kelemahan kita, namun Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Dia penuhi segala keperluan kita. Dialah menjadi segalanya dalam hidup saudara dan saya. Pada minggu yang lalu kita juga belajar bahwa kota kecil, walaupun kecil namun potensi besar, menjadi kota sejarah, yaitu Bethlehem. Hidup kita, background, latar belakang, pengalaman kita yang mungkin sangat terbatas dan kekurangan. Namun jangan kita kecil hati. Namun kita percaya bahwa potensi besar yang Tuhan nyatakan digenapi dalam hidup orang percaya. Pada hari ini kita akan lihat bagaimana kita mau menjadi seorang hamba yang setia dalam perkara-perkara kecil. Kita lihat di Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saya mendorong saudara terkasih supaya membaca firman Tuhan dengan suara yang keras, dengan jelas, sehingga telinga kita sendiri mendengarnya. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sesuai dengan judul suara pembalaan, setia dalam perkara-perkara kecil. Seseorang yang setia dalam perkara-perkara kecil, kita akan lihat nanti ciri-cirinya seperti apa. Kita lanjut di Matius pasal 25 ayat 14. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kita lihat di mana perikop ini perumpamaan tentang talenta. Di mana kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian, memberi pesan tugas kepada pegawai-pegawainya, hamba-hambanya, untuk mempercayakan harta kepada mereka untuk dikelola. Hidup kita adalah kesempatan, talenta,
karunia maupun juga anugerah dari karunia-karunia roh yang kita terima dari Tuhan, semua itu adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti perumpamaan tentang talenta ini, kita akan lihat ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 1 talenta. Tapi semuanya mendapatkan. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi antara yang 5, yang 3, yang 1 talenta, tidak perlu mereka membanding-bandingkan diri antara satu dengan yang lain. Asalkan mereka setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Mari kita lanjut di ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 5 diberikan menghasilkan kelipat gandaan 10. 5 tambah 5, 10. Kita lanjut ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kita akan lihat nanti di poin-poin sesungguhnya orang yang setia dalam perkara-perkara kecil seperti apa. Yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta laba. Yang 2 talenta juga berlaba 2 talenta. Sehingga ada 4 talenta. Dan ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita lihat dengan 1 talenta yang ada, seharusnya ia dapat menghasilkan minimal 1 talenta lagi. Namun, dia tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dia menggali lubang di dalam tanah, menyembunyikan uang tuannya. Kita akan lanjut di ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kita ingat bahwa kehidupan kita harus dipertanggungjawabkan, di mana Yesus dia akan datang kembali dan kita akan bertanggung jawab untuk memberikan laporan, memberikan update, memberikan sebuah pertanggungjawaban jawab di hadapannya. Apa yang sudah kita lakukan dengan waktu yang ada, dengan talenta yang kita terima, dengan anugerah maupun juga pemberian-pemberian baik rohani, baik jasmani yang sudah kita terima selama ini. Apa yang telah kita gunakan untuk menghasilkan buah-buah, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, jiwa-jiwa yang kita layani, apa itu di dalam keluarga kita sendiri, maupun lingkungan, tetangga, komunitas, bahkan kota dan bangsa kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk melipat gandakan talenta, karunia, kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kita tidak akan sia-siakan semua itu, karena semua itu adalah kesempatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Kita lihat ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dengan tentunya pasti dengan gembira dia memberikan update, memberikan laporan pertanggungan jawab. Seperti seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, di dalam pada akhir tahun atau di awal tahun, ada pertanggungan jawab dalam hal keuangan, dalam stok, maupun di dalam target, marketing, dan sebagainya. Bagaimana juga dengan hidup kita sebagai orang percaya, hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk melipat gandakan apa yang sudah Tuhan percayakan, maka kita yakin percaya ada sukacita yang besar, karena apa yang kita lakukan sesungguhnya melakukan kehendak Tuhan.
Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi, kehidupan kita, kalau kita mulai dari perkara kecil, sekalipun itu hanya 5 talenta, atau 3 talenta, atau 1 talenta, atau 2 talenta, pergunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan kelipat gandaan dari apa yang sudah Tuhan percayakan. Bahasa Inggris stewardship, kehidupan kita diberikan kepercayaan untuk mengelola, untuk merawat, untuk menghasilkan apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita dalam hidup kita. Baik itu talenta, kemampuan, kesempatan, dan banyak hal lainnya. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Sama dengan temannya yang menerima 5 talenta, memberikan sebuah laporan pertanggungan jawab bahwa apa yang sudah dipercayakan 2 talenta menghasilkan 2 talenta, beroleh 2 talenta. Kita lanjut ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sesungguhnya seseorang yang menghasilkan dari apa yang sudah Tuhan percayakan, setia dari perkara kecil, Tuhan akan tambahkan, kita akan setia dalam perkara yang besar. Dan ini ada kesukaan yang besar bagi kebahagiaan kepada Tuhan kita. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menjalankan, untuk melakukan kehendak-Nya, tugas-tugas yang diembankan dalam hidup kita, baik di marketplace, di pekerjaan, maupun di dalam dunia usaha, di sekolah, di dunia pendidikan, maupun sebagai hamba Tuhan yang melayani secara full di gereja atau di yayasan. Semuanya harus memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kita lihat bagaimana dengan hamba yang menerima 1 talenta. Mari kita lihat di ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Padahal apa yang Tuhan sudah titipkan, percayakan, walaupun hanya 1, tapi hendaklah menghasilkan kelipat gandaan laba 1 talenta. Namun hamba ini yang menerima 1 talenta memberikan alasan, memberikan dalih apa yang dia katakan sepertinya benar, tapi ternyata hanya sebuah alasan. Dia tidak menggunakan, tidak menghasilkan laba apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Apapun kesempatan itu, kalau kita tidak pergunakan, maka hal ini sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan alasan-alasan apapun, kalau kita tidak kembangkan talenta, karunia, kesempatan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, maka ada hal-hal yang sangat mengecewakan di hadapan Tuhan.
Ada beberapa poin mengapa orang tidak setia dalam perkara kecil. Apa sebenarnya penghalangnya? Satu, orang tersebut anggap enteng perkara kecil, tidak ada apa-apanya. Sebenarnya seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu yang lalu, suara pembalan kecil namun potensi besar. Kita tidak boleh menganggap enteng perkara kecil, karena perkara kecil yang kita lakukan terus-menerus tekun akan menghasilkan perkara yang besar. Penghalang orang tidak setia dalam perkara kecil, menganggap enteng perkara kecil, karena mengejar hal-hal yang besar, padahal yang kecil pun tidak dilakukan. Orang boleh bermimpi besar, tapi kenyataan hidup harus ada langkah-langkah kecil sampai mencapai impian, kerinduan yang sudah Tuhan taruhkan di dalam hidup kita akan tergenapi apabila kita belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan memberikan kita mimpi, visi, kerinduan yang luar biasa. Namun kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita tidak akan sampai tujuan yang Tuhan kehendaki, memaksimalkan potensi yang ada. Penghalang orang tidak setia dalam perkara kecil, yang kedua adalah banyak alasan. Ketika orang mempunyai 1000 alasan untuk tidak lakukan firman, ataupun tidak kembalikan perpuluhan, ataupun tidak melakukan kehendak Tuhan, begitu banyak alasan untuk tidak melakukan, berarti orang tersebut memang tidak mau melakukan firman Tuhan. Banyak alasan muncul karena ketidaksediaan untuk melakukan firman Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah penghalang-penghalang ini jauh dari kehidupan kita, karena kita mau setia dalam perkara-perkara kecil. Penghalang yang lainnya, di mana seseorang tidak setia dalam perkara kecil karena malas. Kalau orang sudah malas, maka talenta yang luar biasa, kesempatan yang terbuka, maupun juga karunia-karunia yang dicurahkan. Namun kalau seseorang malas untuk menggali, mengembangkannya, maka talenta itu tidak akan menghasilkan laba apa-apa. Poin yang ketiga, seorang penghalang bagi seseorang dalam melakukan setiap perkara kecil. Yang ketiga adalah malas. Yang keempat, seseorang yang tidak setia dalam perkara kecil adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dia orang yang tidak bisa dipercayai karena tugas yang dipercayakan dianggap enteng, tidak bertanggung jawab, sembrono, acuh tak acuh. Hal seperti ini sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Poin yang terakhir, untuk penghalang seseorang tidak setia dalam perkara-perkara kecil, seseorang ini tidak mau maju. Dia senang ada di zona nyamannya. Dia tidak mau mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Alias orang tersebut nyaman di zona nyamannya. Tidak berani membayar harga untuk melangkah lebih jauh. Tidak mau maju. Tidak rela membayar harga. Biarlah penghalang-penghalang ini jauh dari kehidupan kita. Menganggap enteng perkara kecil, banyak alasan, malas untuk mencari Tuhan, malas untuk berdoa, malas untuk melangkah, malas untuk melakukan kehendak Tuhan, malas bekerja, maka semua ini akan mendatangkan kemiskinan yang luar biasa. Juga penghalang tidak mau bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga orang yang tidak mau maju, tidak mau melangkah, tidak mau melihat ke depan,
rencana Tuhan. Itulah penghalang-penghalang yang ada. Kita lanjut. Setelah hamba yang menerima 1 talenta ini memberikan alasan ini, alasan itu, bahwa alasannya adalah Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka apa yang disampaikan, dia takut dan pergi menyembunyikan talenta tersebut di dalam tanah. Dan orang tersebut yang menyembunyikan talentanya akan bertanggung jawab di hadapan, akan memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 26 kita lanjut. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Apa yang sudah dipercayakan dapat lipat gandakan bagi yang mereka berusaha, sehingga usaha mereka berhasil dan beruntung. Dalam studi mereka, mereka juga berhasil dan beruntung. Baik di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, semuanya kita mau berhasil dan beruntung. Kita lihat di ayat ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, daripada hamba yang menyimpan 1 talenta tersebut, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Ini adalah kehendak Tuhan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Orang yang tidak mau mengembangkan, tidak setia dalam perkara-perkara kecil, maka tidak ada masa depan baginya. Mengapa? Karena dia hanya di status quo, di zona nyaman, tidak berani melangkah, tidak melihat peluang, pasar peluang yang Tuhan percayakan untuk kita lihat. Kalau kita tidak berdoa dan melangkah, berdoa dan bekerja, maka semua talenta karunia yang sudah Tuhan percayakan menjadi sia-sia. Karena seseorang tersebut tidak peka melakukan kehendak Tuhan. Kita lanjut di ayat 30, dan ternyata ada hukumannya kepada hamba yang jahat dan malas ini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ternyata kehidupan kita yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ini sangat-sangat amat penting. Di sini kita belajar untuk tidak seperti hamba yang jahat, hamba yang malas, banyak alasan, maupun juga hamba yang tidak berguna itu. Karena yang dia tidak memikirkan panjang untuk memajukan, untuk mengembangkan apa yang sudah tuannya percayakan. Di dalam hidup ini, entah kita adalah seorang pegawai, kita mempunyai atasan, kita mempunyai pimpinan dan sebagainya, kita harus menjadi garam dan terang untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dan memberikan pertanggung jawab setiap tugas, kesempatan yang sudah percayakan bagi hidup kita. Dari perikop yang sudah kita baca, sesungguhnya apa maksudnya setia dalam perkara-perkara kecil? Apa sesungguhnya maksudnya? Saya ambil 3 poin yang singkat. Yang pertama, apa maksudnya setia dalam perkara kecil? 1, tekun dalam apa yang dilakukan.
garis bawahi, tekun dalam apa yang dilakukan. Hidup kita tidak main perasaan, pikiran sendiri, tapi biarlah pikiran perasaan Kristus menguasai hidup kita, sehingga hidup kita tidak mut-mutan, ada konsistensi, ada stabilitas, dan tidak ikut-ikutan. Orang yang tekun karena dia mengenal Allahnya, karena dia juga tahu tujuan hidupnya, sehingga dalam perjalanan dia setia dalam perkara kecil, yang sesungguhnya adalah orang tersebut tekun. Tekun dengan apa yang sudah dipercayakan. Apakah dia seorang murid, berarti pelajaran yang sudah disampaikan, dia tekun belajar. Bagi seorang usahawan, dia tekun untuk mencari Tuhan dalam doa, lewat firman, dan dia juga tekun untuk bekerja, rajin, tekun untuk melangkah lebih dan lebih lagi. Seseorang yang tekun dalam apa yang dilakukan, dia tidak akan anggap enteng perkara kecil, sekalipun sepertinya tidak ada faedahnya, namun perkara kecil miliki potensi besar. Daya juang yang mengembangkannya, kita butuh hasrat yang menyala-nyala. Orang yang tekun dalam apa yang dilakukan, ada api di dalam roh hatinya untuk sungguh-sungguh mempunyai hasrat untuk maju, hasrat untuk berhasil. Ini membutuhkan tekun dalam apa yang dilakukan. Di mana saja kita tekun, kapan saja kita tekun, selalu berhasil disertai Tuhan. Saya memberi contoh dari cerita kehidupan Yusuf di dalam kitab Kejadian. Ya, kita tidak baca ayat-ayatnya, tapi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memberi anjuran untuk membaca firman Tuhan secara beraturan, reguler, beraturan dari satu pasal ke pasal yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain, sehingga firman Tuhan membasui kita. Kita akan lihat tekun dalam apa yang dilakukan pasti berhasil, karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kehidupan Yusuf, dia dijual, dia dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dia bekerja untuk Potifar, dan ternyata istri Potifar menggodanya. Dan itu pun dalam perjalanan dia, kehidupan dia, dimanapun berada selalu menjadi berkat. Dia tekun dalam apa yang dipercayakan, sehingga ia diberikan kesempatan untuk memanage, yaitu rumah dari Potifar, yaitu tuannya. Di dalam tengah-tengah seperti itu, kehidupannya selalu tekun, dan dia Tuhan buatkan berhasil dan beruntung. Orang yang setia dalam perkara kecil, dia tekun dalam apa yang dilakukan. Lihat dari contoh kehidupan Yusuf. Kita lihat bahwa Yusuf, sekalipun dia dijual, dia dibuang, dan dia difitnah, dicela, bahkan dilupakan ketika dia sudah menyampaikan arti mimpi kepada teman-temannya yang ada, ya, juru minum, raja. Namun dia dilupakan oleh manusia, tapi Tuhan ingat kepada orang yang setia dalam perkara kecil. Yusuf akhirnya diberi kesempatan dibawa ke istana raja Mesir pada saat itu, dan Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup Yusuf, sehingga dia setia dalam perkara kecil. Dapat terlihat dia tekun dalam apa yang dilakukan. Poin yang kedua, apa maksudnya setia dalam perkara kecil? Yang kedua adalah bertanggung jawab. Seseorang yang setia dalam perkara kecil, pasti orang tersebut bertanggung jawab. Di garis bawahi, bertanggung jawab untuk melipat gandakan talenta karunia, kesempatan yang diberikan,
semuanya produktif, efektif, mencapai sasaran. Tidak ada yang disia-siakan, tidak ada yang diabaikan. Dia bertanggung jawab dengan 1 talenta tersebut, 3 talenta tersebut, atau 5 talenta tersebut, maupun talenta untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kita bertanggung jawab di hadapannya. Ada yang mungkin memain musik, maupun menyanyi, ataupun mempunyai kelebihan-kelebihan lainnya yang menonjol. Mari, jangan sia-siakan. Pakai, bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kita setia dalam perkara kecil, berarti kita bertanggung jawab. Produktif dalam hari-hari kita. Satu hari Tuhan berikan kita 24 jam. Berarti cukup. Ada hal yang perlu kita buang, ada hal yang perlu kita isi, ada hal yang perlu kita tanggalkan supaya kita bisa maksimalkan hidup yang sudah Tuhan percayakan. Kita bertanggung jawab sehingga kita mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Apa yang ada di tangan kita, lakukan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Orang yang bertanggung jawab dimanapun berada, kapanpun, selalu lakukan yang terbaik dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan. Dan selalu mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur, dimanapun berada, dia bahagia. Hanya kepada Dia, yaitu Allah Bapa kita. Orang yang bertanggung jawab, orang yang setia dalam perkara kecil, adalah orang yang bertanggung jawab. Kita lihat di Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Ketika kita sudah dipanggil kembali ke rumah Bapa, seharusnya kita sudah selesaikan apa yang sudah dipercayakan selama di muka bumi ini. Sudah kita kembangkan talenta karunia yang sudah Tuhan percayakan. Kita sudah menghasilkan laba yang ada. Biarlah kehidupan kita yang masih ada saat ini, kita mengecek kehidupan kita. Apakah kita setia dalam perkara kecil sesuai dengan poin pertama? Apakah kita tekun melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan? Apa itu usaha, studi, maupun pelayanan anak, pelayanan remaja, konseling, dan sebagainya. Kalau kita setia dalam perkara kecil, berarti kita setia mencari kehendak Tuhan, setia duduk di kaki Tuhan. Kita juga mau tekun untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang bagian kita. Poin kedua, seorang yang setia dalam perkara-perkara kecil pasti bertanggung jawab, dimanapun dan kapanpun. Kita lihat di berikutnya, orang yang bertanggung jawab, dia mempunyai hasrat untuk memajukan tempat di mana ia bekerja. Apakah itu di dunia bisnis, di toko, ataupun di sebagai profesi, di tempat-tempat umum, di swasta, ataupun mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Mari, biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan dengan profesi yang ada, kapasitas yang ada, talenta yang ada, kesempatan yang ada. Pergunakanlah dengan maksimal. Kita lihat di Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah
kesejahteraanmu. Sekalipun bangsa Israel, Tuhan izinkan mereka ada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Namun kehidupan dia, selama mereka ada di tempat pembuangan, tetap Tuhan menyertai. Tetap Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan kita yakin dan percaya firman Tuhan, ya dan amin. Kita bertanggung jawab atas lingkungan kita, bertanggung jawab atas kelas kita, ruangan di mana kita tidur, ataupun di mana kita berada, komunitas yang ada. Kita bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Contoh yang saya berikan adalah Daniel. Daniel adalah kaum Ibrani, namun dalam pembuangan di Babel, dia bersama teman-temannya dibawa ke pembuangan. Namun di tengah-tengah orang banyak, Raja Nebukadnezar yang ada, Tuhan memberikan kesempatan di mana Daniel dibawa ke istana raja. Dan ternyata dalam kehidupan Daniel, sepanjang hidupnya melayani di pemerintahan Babylon maupun kerajaan yang ada, dia tetap selalu bertanggung jawab. Kehidupannya diwarnai dengan tanggung jawab yang sangat amat, sehingga apa yang dia disukai, mendapat perkenanan dari raja yang ada. Untuk itu mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bertanggung jawab adalah sebuah tanda bahwa kita setia dalam perkara-perkara kecil. Sana istilah setia dalam perkara kecil kita sering mendengarkannya, tapi mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari seperti apa? Orang yang tekun, rajin, maupun waktu untuk bekerja, waktu untuk bermain, waktu untuk santai, semuanya sungguh-sungguh dilakukan dengan tekun. Maupun juga orang yang setia dalam perkara kecil adalah orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan untuk dikembangkan supaya menghasilkan laba. Yang ketiga, seseorang yang setia dalam perkara kecil, maksudnya adalah, poin ketiga adalah work smart. Orang yang setia dalam perkara kecil, pasti dia bekerja dengan bijaksana. Jadi saya tidak katakan kerja keras, tapi kerja yang penuh bijak. Kerja dengan kebijaksanaan, work smart. Kita menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan sebagai anugerah, kesempatan untuk kita bekerja keras. Work smart berarti apa yang sudah dipercayakan ini kita benar-benar di planning, disiapkan orang-orang maupun kita sendiri untuk list melangkah sehingga semuanya dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Work smart, itu sangat penting sekali. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita baca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya memberi contoh, poin yang ketiga work smart adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus, rasul yang dipanggil Tuhan, dan lewat hambanya ini telah menulis berbagai surat kepada jemaat Tuhan yang ada. Dia mengerti sekali bekerja dengan bijaksana, dipimpin oleh Roh, sehingga dalam pelayanannya, dalam tugas-tugas pekerjaannya,
kunjungannya, surat-surat yang ditulisnya untuk jemaat, semuanya ada kasih karunia Allah. Sehingga pekerjaan yang dilakukan, work smart. Dia setia dalam perkara-perkara kecil. Kita bekerja keras dengan arti konteks work smart. Bukan hanya menggunakan otot, tapi kita sungguh-sungguh mendapat hikmat, kebijaksanaan dari Roh Kudus mengurapi, menuntun kita untuk setia dalam perkara kecil. Saya mengulang kembali sebelum saya tutup dalam doa. Di dalam seri ini, setia dalam perkara kecil. Sesungguhnya apa penghalang-penghalang seseorang tidak setia dalam perkara kecil? Seperti yang sudah diuraikan, malas, maupun tidak mau maju, merasa nyaman di zona nyamannya, dan juga anggap enteng perkara kecil, dan banyak alasan, dan tidak bertanggung jawab. Biarlah ini penghalang jauh dari kita. Dan kita tahu setia dalam perkara kecil yang Tuhan kehendaki adalah poin yang pertama, tekun, konsisten dalam apa yang kita lakukan. Sehingga hasil karya kita, baik usaha, baik pekerjaan, baik pelayanan, sehingga ketekunan kita yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan terlihat buah-buahnya. Yang kedua adalah orang yang setia dalam perkara kecil. Orang tersebut bertanggung jawab untuk memajukan perusahaan yang ada, untuk berkolaborasi, untuk investasi, untuk bekerja sama dengan sesama, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang poin yang ketiga adalah work smart. Ketika kita work smart, berarti kita maksimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan. Setia dalam perkara kecil, kita work smart, work smart, work smart. Tidak heran Tuhan yang angkat kita. Tuhan sendiri yang menempatkan kita di posisi-posisi yang Dia kehendaki supaya kita bisa bersinar lebih luas dan lebih lagi memberkati banyak orang. Sekian firman Tuhan, suara pembalasan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang membawa kebenaran ini lebih dalam kepada hidup setiap pribadi yang mendengarkan suara pembalasan ini. Mari kita berdoa. Bapa, materaikanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau ajari kami setia dalam perkara kecil, seperti yang sudah diutarakan, supaya dalam kehidupan kita, biarlah kami tekun, biarlah kami bertanggung jawab, dan work smart. Roh Kudus, urapi kami, baik di dalam marketplace, yang usaha jadikan berhasil dan beruntung, yang studi, Roh Kudus Engkau berkarya, supaya pikirannya jelas, dapat terfokus, disiplin dalam studinya, sehingga kami akan percaya umat jemaat Tuhan, Tuhan pelihara, baik yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, yang bimbang, yang lemah, Tuhan teguhkan iman setiap pribadi. Di dalam nama Yesus, mari saudara terkasih, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.